Oke guys, Juli tanggal 24, 2023, Bronny James, putra LeBron James yang berumur kira-kira 18 tahun guys, menderita serangan jantung di tengah permainan basket. Apakah henti jantung terjadi pada orang yang lebih muda? Dan apakah olahraga yang memegang peran sehingga dia terjadi serangan jantung? Hai guys, saya Dr. Royman. Mari kita simak bersama. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe untuk jenis konten seperti ini. Ini sangat membantu saya dan channel saya untuk berkembang guys. Dengan adanya berita baru ini tentang serangan jantung pada pemain basket, sepak bola, National Football League, Damar Hamlin yang bermain untuk Buffalo Bulls, dan Bronny James, anak sulungnya LeBron James, tampaknya orang muda dan bahkan atlet profesional lebih banyak menderita gangguan jantung. Padahal bukannya dokter pernah bilang bahwa olahraga justru mencegah penyakit jantung? Mari kita kembali ke teori dasar. Kalian masih ingat apa istilah cardiac arrest? Jika kalian masih belum tahu atau lupa, kalian bisa kembali ke video saya sebelumnya di mana kami membahas henti jantung mendadak penyebab kolapsnya para atlet. Saya akan menaruh link di bawah deskripsi video ini. Henti jantung atau cardiac arrest adalah kondisi terhentinya aktivitas jantung secara tiba-tiba yang menyebabkan penderita merasa nyeri dada berat, tidak responsif, dan tidak dapat bernafas normal akibat terhentinya peredaran darah. Menurut penelitian yang diterbitkan di Mayo Clinic Health System awal tahun ini, serangan jantung adalah penyebab utama kematian pada atlet muda. Insiden henti jantung pada populasi umum setinggi 1 dari setiap 1.000 orang. Namun jauh lebih jarang pada atlet muda, hanya sekitar 1 atau 2 dari setiap 100.000. Pemain bola basket, terutama pria, memiliki resiko tertinggi untuk mengalami serangan jantung mendadak di antara semua demografi. Damar Hamlin bahkan mengungkapkan bahwa dia mengalami cedera atau trauma dada tumpul yang dalam. Banyak kasus dapat mengganggu irama jantung dan beresiko menyebabkan kematian mendadak jika tidak dirawat. Pada umumnya, seseorang yang mengalami henti jantung mendadak akan mengalami penurunan kesadaran atau pingsan tiba-tiba. Sebelum pingsan biasanya ada gejala-gejala awal yang dapat timbul seperti pusing, lemas, nyeri dada yang terasa perih sekali, sesak nafas, dan jantung berdebar-debar yang rasanya mau keluar dari dada. Kenapa sampai bisa terjadi henti jantung? Sebagian besar kejadian terjadi karena masalah struktur dari jantung, seperti gangguan pada pembuluh darah koroner atau pembuluh darah jantung, maupun otot jantung itu sendiri. Pada 70% kasus terjadi karena gangguan pembuluh darah koroner yang menyempit akibat pembentukan plak di sekitar pembuluh darah. Dan sebagai akibatnya, aliran darah yang membawa oksigen ke jantung akan berkurang, dan apabila tersumbat total, aliran darah akan berhenti. Faktor risiko terjadinya henti jantung dan pembentukan plak ini adalah tekanan darah tinggi. Ketahuannya yang suka gak minum obat tuh. Kencing manis dan kolesterol, kebiasaan merokok, atau kalau memang ada riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Jadi apa yang bisa kalian lakukan? Ingat guys, kalau hal ini tidak ditangani segera, kondisi ini bisa menyebabkan kematian mendadak juga. Jika kalian menemukan penderita cardiac arrest, hati-hati kalau kalian tidak mampu memberi pertolongan. Langsung dibawa ke rumah sakit agar bisa diberi penanganan oleh dokter sebelum terlambat. Tim dokter emergensi akan memeriksa denyut jantungnya dan memasang monitor jantung untuk diperiksa irama jantung. Lalu dokter akan melakukan penanganan sampai kondisi stabil atau jantungnya kembali berdetak. Nah,
Jika sudah stabil, ada lagi pemeriksaan lanjutan yang harus dilakukan supaya dokter bisa mencari tahu penyebab atau faktor risiko dari henti jantung tersebut. Biasanya hanya meliputi tes darah untuk melihat apakah ada peningkatan enzim yang menandai fungsi jantung, dan monitor jantung atau ehokardiografi berlanjut untuk observasi. Dan apabila ditemukan ada kecurigaan, bisa langsung dibawa ke kateter jantung untuk melihat adanya penyempitan atau penyumbatan. Kedengarannya seram sekali ya. Jangan khawatir guys. Pencegahannya sederhana. Hanya ada 6 poin yang kalian harus tahu. 1. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang. Ada di konten saya sebelumnya. Aktif secara fisik dengan berolahraga minimal 30 menit sebanyak 4 kali seminggu. Menjaga berat badan ideal, tidak merokok dan minum alkohol, menjaga tekanan darah dan minum obat penurun tekanan darah, dan yang terakhir guys, jangan takut-takut ke dokter apabila ada keluhan yang mengkhawatirkan maupun untuk kontrol dan observasi rutin. Oke guys, semoga konten ini sangat bermanfaat bagi kalian, khususnya para atlet muda dan orang-orang yang suka dengan materi-materi kesehatan. Kalau ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan tonton konten-konten saya yang lain guys. Salam sehat, Dr. Royman.